Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, baik lagi bersama gue Ilham Radipta di program Podcast Bertamasya. Dan kali ini edisi spesial karena gue bersama tim Podcast Bertamasya lagi ada di Yogyakarta. Karena kita lagi ada acara cuti berbagi yang diadakan oleh Dompet Duafa bekerja sama dengan Dompet Duafa Yogyakarta. Di sini acara cuti berbagi itu adalah sebuah program di mana kita mengajak donatur dan juga media untuk hadir ke acara atau ke lokasi-lokasi pemberdayaan yang sudah bekerja sama dengan Dompet Duafa yang ada di Yogyakarta. Nah, buat insan muda yang pengen ikutan juga, makanya pastikan kamu subscribe channel YouTube ini atau juga sosial media Dompet Duafa, kamu bisa follow biar kamu nggak ketinggalan program-program bermanfaat yang kamu juga bisa ikut hadir di sini. Nah, kali ini gue ditemenin sama Mas Zahron selaku pimpinan cabang Dompet Duafa Yogyakarta. Orang yang udah di samping gua, kita mau ngobrol-ngobrol terkait Dompet Duafa yang ada di Yogyakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Zahron, sehat, Mas? Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum juga insan muda. Itu insan muda. Kita lagi ada di Yogyakarta nih, Mas Zahron. Jogja istimewa memang. Istimewa ya, Iya. Ini berat meninggalkan Jogja. Terlalu banyak kenangan ada di sini. Terlalu banyak kenangan. Konon katanya Jogja itu kayak perangkap, Mas. Begitu masuk susah keluarnya. Nah, itu. Jadi kita nggak bisa pulang nih, guys. Iya, hati-hati. Karena ini udah minta diperpanjang, extend nih di sini, Iya. Mas Zahron. Udah langsung nandain. Kita bisa nambah 2 hari nggak di sini? Bisa. Selama kemudian belum penuh hotelnya, silakan. Nah, iya. Karena kita datang ke sini nggak pas weekend, jadi enak. Enak. Agak senggang jalan. Iya. Mas Zahron, Siap, Mas. ini luar biasa, Mas. Yogyakarta. Terus juga Mas Zahron asli sini ya? Nah, itu dia. Kenapa saya tadi sebut perangkap? Sebenarnya saya aslinya Cirebon, Mas. Terjebak di di sini. Yogyakarta. Iya, Oh, jadi- luar biasa. Istri orang Jogja atau? Istri orang Jogja. Oh, istri orang Jogja. Jadi yang menjebak istri. Bisa jadi. Bisa jadi. Udah lama berarti di Jogja, Mas? Saya 2001, 2001. ke Jogja ya, pas itu SMA memang. Ya ketahuan umurnya. SMA di Jogja. SMA di Jogja, karena saya 9 bersaudara, saya nomor 9. Dari kakak nomor 1 tuh pernah kuliah di Jogja lah. Oke. Nah, jadi kalau yang satu udah ke Jogja, yang lainnya ngikut. Ikut. Jadi urutan tuh. Berurutan. Adik-adik, keluarga Adik-adiknya semua. semuanya. Oh, sebentar, berarti Mas Zahron SMA itu di sini tinggal saudara apa ngekos SMA-nya? Sama kakak. Oh, sama kakak. Ya, sama kakak. Kenapa milihnya Jogja, Mas? Nah, jadi memang orang tua itu kan, saya Cirebonnya kan agak kampung ya, gitu ya. Iya, bukan agak lah, kampung gitu kan. Terus melihat Jogja dulu kan terkenal dengan kota pendidikan, Betul, relatif betul. kondusif untuk belajar gitu. Jadi Jogja menjadi salah satu opsi untuk dari orang tua tuh anak-anaknya udah ke Jogja sekolah gitu kan. Jadi dari 9 itu minimalnya SMA atau kuliah di Jogja, Mas. Jogja. Oh, mungkin orang tua juga background-nya pendidikan, Mas? Orang tua guru, Oh, iya. guru ngaji gitu. Luar biasa. Jelas memilih pendidikan yang diutamakan. Jadi Iya. memilih kota pendidikan ini sebagai tujuan utama untuk belajar. Iya. Gitu. Nggak cuma SMA berarti ya? Kuliah juga di sini? Kuliah di sini, sempat keluar Jogja itu cuma 3 tahun, tapi akhirnya magnet Jogja terlalu kuat menarik saya untuk kembali. 3 tahun tuh kemana keluar dari Jogja itu? Keluar Jogja itu pertama ini nanti juga kaitannya dengan karir ya. Saya awal bekerja dulu di Solo. Oh, Iya, di oke. Solo setahun lebih lah. Hmm. Gitu. Kemudian pindah tugas ke Semarang sekitar satu tahun juga. Terus geser lagi ke Surabaya, makin besar wilayahnya gitu ya. Terus sampai di Surabaya tuh kok rasa-rasanya pengen balik gitu ke Jogja gitu kan, karena Itu belum menikah ya? di Surabaya awal-awal menikah. Awal menikah. Ya, Oke. awal-awal menikah. Terus apa namanya, magnet Jogja itu kayaknya kalau di Surabaya itu padat gitu ya. Iya, Aktivitasnya, terus sering keluar kota juga karena areanya lebih luas gitu kan. Terus kayaknya pengen balik lagi ke slow livingnya Jogja. Dan sekarang memutuskan hadir gitu ya di Yogyakarta sebagai pimpinan cabang Dompet Duafa Yogyakarta. Iya. Ini awalnya itu bisa jadi pimpinan cabang, apakah langsung jadi pimpinan cabang atau ada jenjang karirnya dulu nih Mas Zahron di Dompet Duafa? Nah, jadi 3 tahun itu yang tadi saya cerita itu di lembaga sebelah, Mas. Oh, Ya, lembaga oke. sebelah, terus
ketika kemudian ada niatan untuk balik ke Jogja gitu ya, ya ini Rizky ya, Rizky kok ya dipermudah dompet duafa pas itu bukaan gitu kan. Nah awalnya dari staf Markom. Oke, untuk di DD Jogja. Di DD Jogja, karena sebelumnya juga kan saya ngurusin marketing komunikasi di lembaga sebelah itu. Ada bukaan Markom untuk cabang Jogja, ya udah Bismillah daftar. Gitu ya sampai kemudian ya ternyata dompet duafa itu senyaman itu gitu, sedinamis itu, sehingga ya 12 tahun ya. Wah, Allah. Udah 12 tahun di dompet duafa. Mas berarti ini dari awal karirnya Mas Zahron memang sebagai amil. Iya. Kenapa memilih amil nih Mas? Ini kan amil ini sebuah profesi yang dimension. Iya. Ya, dimension dalam Al-Quran ya. Dalam Quran juga, terus juga ini kan dua-duanya masuk nih, antara Mas Zahronnya ini memilih atau memang dipilih atau juga pilihan kayaknya nih. Nah, itu yang mana nih terkait amil nih Mas Zahron? Nah, jadi sebenarnya awal kerja itu saya tidak tahu kalau pengelolaan zakat itu bisa dikelola dengan seprofesional itu ya, sebaik itu pengelolaannya. Sama mungkin dengan masyarakat pada umumnya gitu kan, terkait dengan edukasi siswa 10-20 tahun yang lalu kan tidak terlalu intens ya. Jadi saya memahami zakat itu ya sama zakat fitrah gitu ya. Masih konvensional atau masih old school lah gitu kan. Nah, sampai pada titik ketika lulus kuliah, saya bingung habis kuliah ngapain ya, karena saya jurusannya tuh gelar saya SPD. Harusnya jadi guru. Tapi saya nggak pede untuk ngajar. SPD yang tidak pede. Iya, SPD yang tidak pede untuk ngajar gitu kan. Kenapa, Mas? Boleh tahu nggak? Itu kan maksudnya sebagai pendidik guru itu kan diajarkan tentang percaya diri dong harusnya ya. Retorika dan lain sebagainya gitu. Mungkin ini juga karena pilihan kuliah awal dulu ya gitu kan. Jadi ini jauh banget flashbacknya. Tapi nggak apa-apa lah gitu. Jadi dulu saya pernah ketika SMA itu kan ada lowongan daftar kuliah ya biasa ya. Nah, saya apply UGM pada saat itu. Pilihan pertama biasa lah yang ideal manajemen, psikologi. Masih ada opsi ketiga tuh. Saya milih sosiologi sebenarnya. Simple milih sosiologi itu karena gurunya enak pada saat itu. Guru SMA-nya enak, guru sosiologi itu enak gitu, asik gitu kan. Saya milih sosiologi. Alhamdulillah keterima tuh. Nah, ya karena memang dasarnya orang tua itu masih pemahamannya ketika profesi ya dokter, pengacara, kayak gitulah, profesi-profesi yang ya pada umumnya pada saat itu orang desa pahami gitu ya. Nah, ketika kemudian keterima sosiologi, pertanyaan Bapak pada saat itu, besok jadi opo gitu. Besok jadi apa gitu. Nah, padahal saya juga nggak tahu besok jadi apa gitu kan. Ya udah dijalan. Bismillah diambil. Bismillah. Enggak. Akhirnya karena Bapak ngomong seperti itu, akhirnya memilih swasta pada saat itu. Ada cadangan swasta kan gitu kan. Milih swasta, ya udah Bapak pengennya ekonomi, saya ambil ekonomi. Nah, tapi kan masih ada satu kesempatan lagi tuh untuk daftar kampus negeri, SPMB pada zaman itu ya. Nah, akhirnya saya daftar SPMB, asal nyentang yang ada ekonominya. Nah, ternyata sebelum kata ekonomi itu ada pendidikan ekonomi. Jadi ada gurunya di situ. Nah, itu yang akhirnya saya merasa kemudian, oh ternyata ekonominya itu bukan ekonomi manajemen atau akuntansi ya gitu kan. Memang keguruan. Keguruan gitu. Tapi karena sudah ini, ya sudahlah saya jalani aja. Tapi di proses kuliah itu saya memperdalam ilmu-ilmu ekonominya gitu kan, dan alhamdulillah akhirnya rasanya sekarang. Sampai pada titik selesai kuliah, lulus gitu, terus nggak berminat ngajar gitu di sekolah gitu ya. Sampai pada titik ada mungkin mentor kakak inilah kakak di kampus gitu, ada lowongan nih. Kecebut ya jadi. Bisa di-mention ya, bisa disensor ya. Ada lowongan di lembaga itu gitu kan. Akhirnya daftar lah saya gitu kan. Nah, ya rezeki keterima gitu kan. Awalnya di cabang, terus tahun kedua di regional, ngurusin DIY Jateng. Tahun ketiga di Surabaya area Jawa gitu. Nah, akhirnya balik Jogja itu Markom juga gitu kan, ngurusin Jogja.
Oke, jadi artinya takdir yang mengarahkan Iya. Mas Zahron ke lembaga ke sebuah NGO ini ya. NGO ini. Gitu ya. Jadi dari awal kuliah pun dari seniornya itu udah mengarahkan, bukan menawarkan, tapi dan Mas Zahron juga tertarik di industri, bukan industri ya Mas ya, di lembaga sosial gitu. Iya. Sebenarnya nggak tahu juga pada saat itu lembaga itu apa. Lembaga yang saya. Yang penting kerja dulu. Yang penting kerja dulu. Tapi akhirnya berarti kan itu lulus kuliah tahun berapa Mas? 2008 akhir 2009 saya udah mulai kerja. Udah mulai. Berarti 2009 sampai sekarang Mas Zahron tuh udah berkecimpung di lembaga sosial, lembaga zakat. 9 tuh berapa tahun tuh estimasi itu? 2009 15 tahun. 15 tahun ya. 15 tahun. Masya Allah ya. Itu awalnya pengen dapat uang dulu karena kerja, tapi setelahnya yang memutuskan, artinya Mas Zahron juga memutuskan jadi amil dong. Kayak saya udah firm nih, kayaknya udah nyaman jadi amil. Itu apa Mas yang mendasari Mas Zahron memutuskan akhirnya berkarir sampai 15 tahun sebagai amil? Nah, jadi di pas masa-masa itu memang ini ya, ada beberapa idealisme yang wah kayaknya kok lihat teman-teman kerja di industri perbankan gitu, kayaknya sih gitu kan. Cuman balik lagi, ya udahlah, ini saya bekerja tapi kemudian bekerjanya itu buat orang lain gitu. Dalam artian mensejahterakan orang lain gitu. Bahkan ketika ada satu momen yang dimana saya itu 6 bulan Mas, double gitu ya, double job. Jadi ngurusin marketing iya, tapi juga bantu program. Nah di bantu program itu saya sempat beberapa kali survei orang-orang yang kemudian secara hak dasar itu nggak dapat gitu. Hak dasar sebagai manusia. Saya pernah survei yang paling saya ingat ya gitu kan. Ada satu keluarga yang dia tuh tinggal di gubuk dan gubuknya dia dibangun di atas makam Chinese kan gede-gede ya. Iya. Nah di situ tinggal di situ di atas kuburan. Ya Allah. Jadi udah kayak nggak ada takut-takutnya gitu. Iya. Kalau kita kan mungkin ke kuburan aja malam-malam masih. Ini tinggal di kuburan. Dan kita nanya nih, alamat ini mana? Nggak ada yang tahu. Nah, sampai akhirnya ada satu orang gitu, Mas itu di situ. Lah, kan ada alamatnya ya jalan ini gitu kan. Begitu nomor ini kok habis itu nggak ada, ini nggak ada rumah gitu. Itu di situ Mas. Nah, itu yang kemudian itu juga akhirnya berapapun yang kemudian Allah hadirkan ke saya ya rezekinya itu ya itu merasa jadi lebih bersyukur dan lebih bahagia karena membuat orang bahagia juga gitu ya, karena melalui profesi amil ini Mas Zahron juga bisa menjadi wasilah hak-hak yang sudah ditentukan oleh Allah gitu ya untuk membantu mereka gitu. Masya Allah ya. Dan itu bagusnya lagi tuh saya nggak keluar duit gitu. Iya. Karena memang kan para donatur dari donatur gitu, kan? Para orang-orang yang memiliki kewajiban zakat kan, sedekah infak juga bisa. Nah, sekarang iklan ya. Kalau misalnya mau zakat infak sedekah wakaf bisa klik linknya di bawah nih buat insan muda juga gitu ya. Di bawah nanti bisa turut serta juga ya membersihkan zakat juga ya, uang yang memang insan muda terima, juga infak sedekah juga bisa untuk menolak bala, dan jangan lupa juga bisa wakaf produktif gitu untuk bisa atas nama orang tua kalau nggak salah, atas nama orang produktif juga. Nah, Mas Zahron berarti kan ini 15 tahun berkarir di lembaga sosial gitu ya sebagai amil. Amil ini juga harusnya mungkin masuk ke KTP ya sebagai profesi ya. Profesi terik tua amil gitu. Nggak ada karyawan swasta. PNS, wartawan aja terpisah tuh. Profesi wartawan. Amil mungkin bisa ada perubahan dari pemerintah ya. Mohon izin Pak. Amil tuh jadi sebuah profesi. Jadi opsi profesi di ini ya. Gitu ya, karena ini membantu formulir KTP gitu ya. Nah, iya betul. Balik ke masalah Mas Zahron sebagai pimpinan cabang di 15 tahun dan sekarang menjadi seorang pimpinan cabang. Suka duka sebagai seorang pimpinan cabang Dompet Duafa Yogyakarta nih Mas. Sukanya dulu deh. Sukanya apa ya Mas ya? Di Jogja itu relatif teman-teman di sini kan banyak yang senior juga Mas. Kalau saya relatif 12 tahun ya di Dompet Duafa ya. Yang paling senior di Dompet Duafa di sini itu 18 tahun. Oh, di Jogja. Di Jogja. Itu dari Dompet Duafa berdiri beliau ada tuh gitu kan. Masya Allah.
Nah, jadi relatif orangnya sudah memahami nilai-nilai dompet duafa. Jadi secara apa namanya loyalitas, terus ritme pekerjaan gitu sudah inilah ya. Mungkin kalau kita ini tuh autopilot gitu Iya, ya. sudah tersistem lah gitu. Tapi kita tinggal hanya menargetkan atau mengarahkan visi kita ke sini. Gitu. Nah, nanti teman-teman bisa tuh untuk mencapai visi ya visi terus kemudian diturunkan ke akhirnya ke target gitu ya. Targetnya ini tahun ini ya teman-teman nanti bisa mencari sendiri jalannya, bahkan reporting yang itu sebenarnya justru memudahkan kita sebagai pimpinan untuk memberi apa namanya justru mengarahkan dan kita bisa menggali lagi apa nih yang bisa kita eksplor lagi nih yang bisa kita naikkan lagi dari kondisi yang sekarang gitu kan. Karena kan yang kondisi normalnya sudah bisa jalan sendiri. Nah, kita bisa mengembangkannya di mana nih gitu. Nah, challenge-nya adalah di situ. Kita berpikir cara-cara yang bisa meningkatkan yang normal udah ada nih size-nya gitu kan. Nah, kita geser dikit, tambahin dikit. Jadi ada improvisasi ya, dari KPI mungkin, dari target yang Mas Zahron lakukan kepada tim. Dukanya Mas? Dukanya apa ya? Saya banyak senengnya. Banyak senengnya ya, makanya daftar jadi amil di dompet duafa Yogyakarta itu dompet duafa Indonesia nih gitu. Mungkin kalau misalkan dianggap duka gitu ya, kalau malam lebaran mungkin ya. Iya itu. Malam lebaran gitu kan. Di mana di grup keluarga udah pada ngumpul gitu malam lebaran di rumah gitu kan. Ini di harus kampung. Membantu atau membagikan. Ya kadang itu sih kemudian, tapi setelah sekian tahun gitu ya udah gitu memang apa yang kemudian saya nggak dapatkan di rumah saya bisa dapatkan dari dompet duafa. Ada kesenangan yang lain gitu. Kesenangannya itu dalam artian tidak ada beban zakat fitrah terutama ya. Tidak ada beban zakat fitrah yang masih belum saya salurkan. Gitu. Kalau misalkan belum disalurkan itu rasanya kan masih terbebani amanah ya. Jadi simpelnya kayak kalau kita sirkulasi makanan itu kan kalau ketahan itu nggak enak gitu ya. Kalau udah ini kan udah plong gitu. Nah, ketika kemudian udah beres semua, pulang itu lebih tenang. Nah, Mas, sebagai pimpinan di dompet duafa Yogyakarta juga, ini kalau boleh tahu Mas di Yogyakarta itu, ini sepengetahuan saya ya, kan harusnya setiap daerah itu memiliki demografi, tipikal dan value yang beda-beda kan. Berarti kan artinya program yang dibuat juga beda-beda kan, Mas? Beda-beda. Nah, program di dompet duafa Yogyakarta sendiri nih apa aja nih Mas yang Mas Zahron dan tim sudah buat untuk masyarakat Jogja gitu? Baik, yang jelas Jogja itu kan kaya kental dengan budaya ya. Nah, ini juga menjadi salah satu aspek yang kemudian kita utamakan dalam merancang sebuah program gitu. Nah, seperti yang sekarang teman-teman dari pusat itu hadirkan ke donatur-donatur kita, itu kan revisit program batik. Batik tulis di Imogiri gitu. Nah, itu kan bagian dari program budaya yang bermuatan ekonomi sebenarnya. Jadi kenapa ada batik di Imogiri itu kan karena di Imogiri itu ada makam Raja-Raja Mataram yang dimana ketika masuk keluarga nggak cuma keluarga kerajaan ya, semuanya itu harus mengenakan batik di area-area tertentu gitu. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh ibu-ibu di daerah sekitar makam itu. Nah, tapi itu kan sebenarnya potensi ekonomi di situ ya. Itu pas 2006 itu potensi ekonomi itu hampir lumpuh, guys. Nah, karena apa penyebab lumpuhnya itu? Gempa. Gempa 2006. Nah, itu juga yang menjadi cikal bakal dompet duafa ada di Jogja 2006 itu. Nah, itu kemudian kita masuk pendekatannya adalah memulihkan ekonomi, tapi budayanya juga tetap ada. Kalau istilahnya itu nguri-nguri budaya gitu, melestarikan budaya Jawa. Nah, demikian juga di program-program lain. Kita tidak serta-merta kemudian membawa program yang mungkin berhasil di daerah lain gitu ya. Tapi ketika dia diterapkan di Jogja, berbeda karakternya, berbeda kulturnya gitu. Nah, seperti ini. Anggaplah kita peternakan gitu, domba. Kita ada peternakan domba di Sentolo sama di Pundong. Itu berbeda ketika kemudian kita melakukan aktivitas
pemberdayaan melalui peternakan di Gunung Kidul. Oke, itu padahal masih satu area Jogja Masih maksudnya. satu area Jogja. Tapi beda culture-nya. Culture-nya di Gunung Kidul itu lebih ke kambing. Oh, oke. Nah, lebih ke kambing, jadi pendekatannya berbeda juga gitu kan. Pendekatannya berbeda. Bahkan kalau misalkan kita pelajari lebih dalam lagi nih gitu kan. Aksen ngomongnya Gunung Kidul sama aksen ngomongnya gitu. Baiklah. Kayak berarti Betawi Bekasi sama Betawi Banten atau Betawi mana beda kali gitu ya. Kalau Jawanya Jawa Kidul sama Jawa Jogja apa tadi? Gunung Kidul sama Bantul itu beda. Nah, itu juga yang kemudian pendekatan atau kita melakukan aktivitas pendampingan itu disesuaikan juga gitu dengan karakter orang yang kita dampingi gitu. Nah, kalau misalkan terkait dengan program, core kita tuh sebenarnya sih targetannya ya. Targetan pertama untuk melakukan program itu kan yang pertama adalah memenuhi hak dasar hidup sebagai manusia gitu ya. Ya, kesehatan, pendidikan gitu kan ya. Sandang pangan gitu ya. Nah, itu kita lakukan dengan aspek charity gitu. Aspek charity, misalkan di pendidikan ya kita ada beasiswa untuk kemudian keluarga kurang mampu bisa mengakses pendidikan. Di kesehatan kita ada klinik gratis OKC gitu ya. Ada pemeriksaan juga gitu kan. Nah, terus di kebutuhan yang mendesak sifatnya itu ada layanan mustahik gitu ya. Nah, sampai kemudian target kedua adalah meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan. Kalau tadi sudah dipenuhi kebutuhan hidup dasarnya, yang target berikutnya adalah meningkatkan pendapatan. Dia sudah mempunyai pendapatan gitu ya. Tapi kalau termasuk asnaf tadi. Kalau asnaf itu kan ada fakir, miskin gitu kan. Nah, miskin ini kemudian kita sentuh dengan program-program ekonomi yang secara skala masih bantuan modal mikro gitu ya. Jadi harapannya dengan bantuan itu skill usahanya bisa lebih bertumbuh. Gitu ya. Jadi pendapatannya meningkat. Nah, sampai kemudian target ketiganya adalah ya sejahtera gitu, mandiri. Jadi darinya mustahik jadi muzaki. Dari mustahik menjadi muzaki. Meskipun memang prosesnya ini cukup panjang ya. Maraton lah ya. Iya. Nah, tapi urutannya seperti itu. Artinya program-program yang dibuat oleh Dompet Duafa Yogyakarta ini yang penting tadi ada untuk kebutuhan dasar manusia, terus juga improvisasi peningkatan pendapatan sampai menjadi kesejahteraan gitu ya. Jadi ini sebuah program yang mungkin bisa dibuat program yang berkepanjangan atau program memang sesuai dengan momen-momen gitu Mas. Jadi ada momen apa, nanti ada program ini dan donasinya itu juga dibuat sedemikian rupa gitu ya, buat para insan muda khususnya di daerah Yogyakarta. Tapi boleh nggak sih nerima donatur dari orang di luar Yogyakarta, Mas? Nah, di era digital sekarang kan aman berarti ya, borderless Jadi yang nonton juga misalnya lagi ada di Qatar, Dubai, ternyata dia orang Jogja yang lagi hijrah ke sana gitu ya, kerja di sana. Di kampung halaman gue nih gitu. Mau dong di support gitu ya. Nah, akhirnya dia donasi ke Yogyakarta. Gitu. Aman berarti. Oke, nah ini buat insan muda juga yang nonton, kalau kamu orang Yogyakarta yang lagi ada di Jakarta atau di luar Jogja mau support program Dompet Duafa Yogyakarta, bisa klik link di bawah ya. Dan juga kalau apalagi kamu ya yang orang insan muda Yogyakarta gitu. Nah, bisa support juga program Dompet Duafa yang ada di Yogyakarta. Dan program-programnya bisa dilihat di Instagram atau di website. Linknya saya taruh bawah juga ya. Jadi lebih aman, mereka bisa mempelajari program-program apa aja. Nah, terus tadi dimention juga masalah ada peternakan itu punya sendiri atau kemitraan, Mas? Nah, jadi kemitraan ada yang kemudian itu kita upayakan ya melalui zakat produktif. Nah, jadi ada kandang di Sentolo itu zakat produktif. Kita kapasitasnya sekitar 1.600 domba gitu ya. Lebih pada fattening, penggemukan. Nah, itu bagian dari ikhtiar kita untuk zakat produktif. Harapannya dengan mekanisme pengelolaan seperti itu daya manfaatnya itu semakin panjang gitu ya. Jadi kalau di aspek pengelolaan pemberdayaan zakat itu kan ada dua kunci ya. Berdampak. Yang satu berdampak, yang kedua sustain. Dampak itu bisa dampak sosial, dampak spiritual untuk penerima manfaatnya, juga dampak finansial.
Nah, jadi 3 itu dampak. Nah, satunya adalah sustain. Bagaimana kemudian kita mengelola program pemberdayaan zakat itu tidak hanya misalkan kita menyalurkan nih, Ya. setahun 2 tahun kemudian si mustahik itu datang lagi. Karena Oh, udah dia- habis. Iya. Karena udah habis gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita kemudian memanage itu agar program yang kemudian dikelola kita bersama mustahik itu jangka panjang. Nah, kayak di Sentolo ini kan dari 2021. 2021 sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Itu peternakan. Punya Dompet Duafa. Punya Dompet Duafa. Ada satu lagi lokasi di Pundong, Bantul. Itu kerjasama dengan lembaga zakat BUMN yang mengelola zakat dari karyawan-karyawannya gitu ya. Kemudian mengamanahkan pengelolaan zakat produktifnya ke Dompet Duafa. Jadi artinya tidak menutup kesempatan bisa bermitra dengan siapapun. Bisa bermitra dengan siapapun. Baik swasta maupun tadi BUMN juga gitu ya. Baik lembaga sosial juga ataupun swasta yang dia pemilik peternakannya langsung gitu nggak masalah. Bisa. Oh, nah ini buat yang insan muda juga kalau punya usaha apapun yang sekiranya bisa bermitra ya dengan Dompet Duafa Indonesia ataupun Yogyakarta, bisa langsung kontak aja nih ya ke akun Instagram yang daerah-daerahnya gitu, Jogja ataupun Dompet Duafa DIY kalau DIY Jogja. ya. Nanti bisa ditanya tuh mau bermitra gimana caranya. Jadi bisa salah satu membantu juga atau bisa juga tadi ada peningkatan atau pertumbuhan usahanya kan ya. Pertumbuhan usahanya. Gitu. Artinya kan Dompet Duafa juga membeli kan kepada pengusaha ini kan. Iya. Gitu. Nah, menarik nih Mas Zahron. Jadi banyak hal, insya Allah tuh hal-hal baik yang bola salju semakin besar gitu, semakin besar baiknya gitu dengan bermitra dengan program-program yang diadakan. Nah, Mas, ini melihat acara yang saat ini yang diadakan nih, cuti berbagi. Nah, itu berarti kerjasama dengan Dompet Duafa Pusat ya? Iya, Dompet Duafa Pusat. Ekspektasi dari program ini apa, Mas? Nah, jadi sebenarnya cuti berbagi itu kan program yang sangat bagus ya, baik itu dari sisi pesertanya yang relatif itu mitra-mitra kita gitu ya, baik itu juga dari sisi Dompet Duafanya sendiri gitu kan. Yang pertama dari sisi mitranya bisa mengetahui lebih dalam lagi nih bagaimana Dompet Duafa itu mengelola programnya gitu. Jadi pemberdayaan programnya gitu ya. Atau bahkan bisa belajar juga terkait dengan sesuatu yang baru. Katakanlah kemarin kan di batik ya, kan diajak batik, atau semalam juga ada sesi dengan Pak Iskandar. Nah itu juga banyak hal baru yang kemudian didapatkan oleh peserta pada saat itu terkait dengan kelestarian lingkungan gitu, terus pola konsumsi dan lain sebagainya. Nah itu yang didapatkan peserta. Bagi Dompet Duafa sendiri itu penting gitu. Itu sebagai salah satu bukti transparansi dan akuntabilitas kita gitu. Jadi kita kan lembaga publik, harus siap untuk kemudian diaudit gitu kan. Ada orang bisa ngecek laporan keuangan gitu ya. Bisa ngecek laporan keuangan, bahkan audit kita ada 2, audit keuangan sama audit syariah gitu kan. Nah, tapi kita juga harus bersiap bahwa sebagai lembaga pengelola dana publik itu, publik boleh tahu apa sih yang sudah kita lakukan gitu. Apa yang kemudian keberhasilan apa yang sudah dicapai Dompet Duafa atas pengelolaan zakat, infak, sedekah. Uang saya dikemanain ini? Duafa gitu. Siapa aja yang penting kan? Iya. Karena kan nggak cuma satu orang ya. Kalau satu orang misalnya ngasih donasi 1 juta, ada 1.000 orang 1 miliar. 1 miliar. Nah, semakin besar lembaga, harapannya itu juga semakin bersiap untuk kemudian suatu-waktu donatur pengen lihat, dicek gitu. Iya. Makanya Dompet Duafa kan nggak perlu khawatir. Tiba-tiba donatur datang ngecek gitu ya. Karena Dompet Duafa udah dilakukan audit 2 kali lagi tadi ya. Auditnya ada 2, keuangan sama syariah. Keuangan sama syariah. Masya Allah. Jadi insya Allah aman ya buat para insan muda atau para donatur, calon donatur juga yang ingin mendonasikan atau menitipkan gitu ya uang kepada Dompet Duafa dengan program yang diadakan oleh Dompet Duafa Pusat maupun Dompet Duafa Yogyakarta. Jadi nggak perlu khawatir karena Anda sebagai donatur itu berhak mendapatkan laporan audit. Laporannya. Kalau nggak salah juga itu dilampirkan di majalah ya. Ya ada majalah rutin Suara Cinta itu Suara kan Cinta kepada para donatur, kalau gitu ya. sekarang itu kan pakai HP, lihat bisa dilihat webnya Dompet Duafa, Instagramnya Dompet Duafa, itu kegiatan-kegiatan kita disampaikan. Nah itu ya lebih top, lebih digitalisasi lah sekarang gitu kan. Nah terakhir nih Mas Zahron, tadi program udah dilakukan, harapan dari Mas Zahron selaku pimpinan Dompet Duafa Yogyakarta terhadap mungkin donatur, terhadap para mustahik atau apapun lah ya,
sekalian closing statement nih, Mas Zahron. Boleh, silakan. Baik, jadi kami di Dompet Duafa tuh sebenarnya ini ya, merasa bahwa satu kaki itu kalau nggak hati-hati bener gitu ya, itu nyemplung dah tuh, kalau nggak amanah tuh. Nah, tapi makanya kemudian saya selalu berharap pada donatur gitu, pada mustahik, itu kemudian mendoakan kami gitu, mendoakan kami agar selalu mengelola ini dengan baik, dengan amanah gitu ya, dengan ya optimal gitu ya, sehingga memberikan dampak, terus bisa dampaknya jangka panjang gitu ya. Ketika dampaknya jangka panjang sih kita ini kan ikhtiar bersama ya, pengelolaan zakat ini. Ini merupakan ikhtiar kecil bagi kita semua di Dompet Duafa gitu ya, untuk kemudian memberikan kebaikan lah pada Indonesia, pada bangsa Indonesia gitu ya. Mungkin cita-citanya wah muluk-muluk banget, tapi itu rangkaian ikhtiar yang sebenarnya kalau misalkan rangkaian itu dihimpun nih gitu kan, semakin banyak yang kemudian bergabung dengan Dompet Duafa, itu sebuah langkah yang signifikan. Bagaimana kemudian zakat juga berdampak pada kemandirian masyarakat gitu, bahkan relevansinya ke peningkatan kesejahteraan gitu ya, pengurangan kemiskinan. Nah itu kalau saya sih selalu kemudian berpikir daripada kemudian kita dalam tanda petik menghujat gitu ya, yang kurang produktif, ya kita berbuatlah. Kita berbuat sekecil apapun, sebisa yang bisa kita lakukan di ruangan kendali kita gitu. Kalau misalkan dari donatur ada uang nih, sudah cukup nisabnya zakat, infak gitu kan. Bahkan kalau misalkan pengen lebih jangka panjang lagi, ininya bisa wakaf gitu ya, karena kan salah satu yang kemudian tidak terputus pahalanya itu wakaf gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan. Kami juga insya Allah mengelola ini menjadi sebuah ya tadi yang kemudian menjadi harapan-harapan gitu ya. Itu sih yang kemudian kita harapkan dari ya aktivitas kita semuanya, baik itu dari donatur, mustahik juga harapannya kemudian semakin bersemangat lagi, karena kuncinya kan di spirit ininya ya, penerima manfaat kita ya, untuk keinginan untuk maju itu. Nah, seperti itu sih Mas. Siap Mas Zahron, Masya Allah ya, ini Dompet Duafa Yogyakarta, dan kita juga melihat bahwa lembaga sosial atau tadi yang menghimpun dana zakat, infak, sedekah, wakaf, apalagi potensi zakat itu kan 300 triliun lebih, baru terhimpun sekitar 30-an triliun, dan ini kita sebagai dari lembaga Dompet Duafa mengajak juga nih kepada para masyarakat Indonesia yang sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat, terutama ya. Kalau infak sedekah kan tidak bisa ada hitungannya, bisa berapa aja gitu. Bisa berapa aja. 1.000, 2.000. Nah, insan muda bisa mentransfer donasinya ke Dompet Duafa, nanti bisa dicek di bawah untuk nomor rekeningnya. Dan tapi intinya adalah lembaga ini untuk melakukan kebaikan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya 8 asnaf tadi, itu membutuhkan bantuan dan juga kerjasama, sinergi semuanya, sinergi dari berbagai banyak stakeholder gitu ya. Salah satunya mungkin insan muda yang nonton juga. Jadi bersama-sama kita membantu Indonesia lebih baik, khususnya juga dalam memberantas kemiskinan tadi gitu. Paling itu aja ya Mas Zahron. Waktunya juga Mas Zahron mau jalan lagi ternyata ke mana Mas? Ini kebetulan ada agenda lah ya, ada agenda. Kita mau nganter sekalian nih Mas Zahron ke stasiun Lempuyangan. Jadi karena sudah dekat, waktunya juga terbatas ya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi sama Mas Zahron. Insyaallah Mas. Insyaallah kita bisa ngobrol lagi terkait program Dompet Duafa Yogyakarta. Belum detailin satu-satu tadi itu. Boleh lah kita lihat ngobrol lagi nanti apa aja gitu ya yang ada di Yogyakarta. Terus harapan dari Mas Zahron juga terkait program-program itu kepada para donatur dan juga para mustahik. Mungkin itu. Mas Zahron, terima kasih sekali lagi atas waktunya, dan juga para insan muda, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, bagikan videonya kepada yang lain, khususnya orang Jogja, biar tahu ya kalau ada Dompet Duafa di Jogja, dan like, komen, serta bagikan video ini kepada insan muda yang lain. Mungkin itu aja dari gue, Ilham Radipta, di program podcast Bertamasya. Tungguin di channel YouTube ini karena masih ada video yang lainnya di podcast Bertamasya edisi spesial Yogyakarta. Gue Ilham Radipta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zahron. Terima kasih insan muda. Luar biasa.